Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibanteng, yang saya hormati Ibu, Bapak guru beserta para undangan yang dibanggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Zat Ilahi Robbi, yang mana atas qadarullahnya kita semua ditakdirkan berada di dalam ruangan bersua pandang dalam rangka diseminasi pengimbasan CGP Angkatan 9 kepada Ibu Bapak Guru, juga kepada para tamu undangan SDN 2 Cibanteng, SDN Pasir PR, SDN Budet. Terima kasih yang sebesar-besarnya apresiasi dari saya pribadi telah meluangkan waktu, dan mungkin di dalam penerimaannya mohon maaf ada peribahasa mengatakan bagai hati memeluk gunung, apa daya tangan ini tak sampai. Ingin rasanya membahagiakan ibu dan bapak guru semua, tetapi mungkin inilah ala kadarnya mungkin ya yang terjadi saat ini. Tapi mudah-mudahan apapun niat kita barengi dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pengimbasan ini mungkin ada beberapa acara. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibanteng. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara pengimbasan, khususnya di sekolah SDN 1 Cibanteng dan SDN Budet, SDN 2 Cibanteng, dan SDN Pasir PR. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umat beliau. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan atau arahan. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan guru yang ada di sekitar sekolah SDN 1 Cibanteng. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya
terhadap undangan dari Pak Agus. Yang kedua juga ucapan terima kasih kepada guru-guru yang ada di SDN 1 Cipanteng, dan mohon maaf tidak semua guru-guru bisa datang, bisa hadir di tempat ini berhubung ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Itu mohon maaf. Yang kedua, mohon maaf juga ya, atas penerimaan baik itu tempat maupun semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan, jelas banyak kekurangannya. Selanjutnya ya, dalam acara ini alhamdulillah kita ambil hikmahnya dengan adanya kita ikut program atau regulasi-regulasi yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kita bisa menimba ilmu, kita bisa memetik hasilnya, terutama apa yang nanti kita akan bahas sekarang, yaitu tentang budaya positif, di mana ya, kita ambil hikmahnya, kita ambil apa dari budaya positif itu. Yang intinya nanti akan dibahas oleh Pak Agus, bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, baik secara universal maupun budaya positif ya, kita semua. Jadi jangan menciptakan nanti budaya positif itu hanya kepada anak saja, tapi juga kita juga sebagai pendidik, sebagai guru ya, itu harus menciptakan budaya-budaya positif. Bagaimana budaya positif itu, bagaimana cara menerapkan budaya-budaya positif kepada anak. Nah, sekarang itu tidak dalam menerapkan budaya positif, dalam menerapkan karakter kepada anak itu tidak, contohnya dengan memaksa anak atau menghukum anak. Sekarang itu tidak ya. Tapi bagaimana caranya, bagaimana tekniknya? Di antaranya ya, nanti setelah rinci nanti akan dibahas. Nah, kita itu sebagai guru itu harus mengetahui karakter, kebutuhan daripada anak. Nah, setelah kita nanti mengetahui karakter, kebutuhan anak, nah, baru kita nanti akan memotivasi anak. Apa kebutuhan anak itu, apa kesenangannya, apa kemauannya. Kadang-kadang kan kebutuhan anak itu banyak bermacam-macam. Ada anak yang ingin dihargai, ada anak yang ingin mencari ya, penghargaan dari orang lain, itu banyak. Nah, nanti bagaimana kita ya, mengolah kebutuhan anak tersebut? Di antaranya dengan menimbulkan motivasi yang nanti ya, motivasi itu bermacam-macam. Ada yang motivasi secara eksternal, ada juga yang motivasi secara internal. Hanya penekanannya yang motivasi internal itu ya, anak itu hanya sementara. Contoh, anak melakukan membuang sampah pada tempatnya karena takut oleh gurunya. Nah, seperti itu, hanya sementara. Atau anak melakukan kegiatan misalkan menggambar atau bernyanyi karena akan diiming-imingi oleh ibu gurunya dikasih permen, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh motivasi eksternal, hanya sementara. Yang ketiga yang kita harus perlu gali itu motivasi kesadaran dari diri anak itu yang akan mudah-mudahan nanti dengan adanya acara diseminasi budaya positif ini ya, minimalnya kita bisa menimbulkan karakter kepada anak dan bisa kita sendiri. Itu mungkin pengarahan atau ya pengarahan awal. Mudah-mudahan kami berharap dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita bisa melaksanakan di sekolah kita, di sekolah masing-masing, dan mudah-mudahan diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepala sekolah yang telah memberikan sambutan ataupun arahan di dalam agenda kegiatan pembebasan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan beliau kita semua dapat menjalankan dan melaksanakan di dalam aktivitas sehari-hari terkait hal budaya positif ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dilanjut kepada kegiatan yang nomor ketiga, yaitu di sini saya akan menyampaikan tujuan kegiatan diadakannya diseminasi itu. Yang pertama, mungkin berdasarkan LMS di dalam modul 1.4 itu diharuskan calon guru penggerak itu mendiseminasikan kepada warga sekolahnya dengan aturannya harus ada 10 orang. Di dalam modul 1 itu ada modul 1.4 di mana diseminasi itu di dalam calon guru penggerak itu harus diutarakan atau disampaikan kepada ibu bapak guru semua. Nah, sebelum ketujuan kegiatan kita, izinkan saya pribadi menyampaikan dua buah pantun. Ini hasil begadang semalam, ya. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Lanjut lagi, pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Ya. Kenapa? Karena istimewa di sini, walaupun bapak dan ibu guru, misalkan, ya, misalkan belum masuk ataupun daftar jadi calon guru penggerak, nah saya juga sekarang mentransferkan, atau paling tidak apa yang saya pribadi dapatkan insya Allah akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan berdiri, maju ke tengah-tengah ya. Insya Allah mereka akan apa? Akan semangat, senang. Nanti aturannya ketika saya peserta yang berdiri di antara yang jongkok, misalkan saya menembak Bu Ina, Bu Ina itu harus jongkok. Ketika Bu Ina jongkok, di antara yang jongkok itu berarti Bu Dewi dan Bu Wiwi nanti akan memberikan angka oleh tangan tersebut, jari ya, mau 3 mau 2 silakan. Nanti dikalikan jumlahnya berapa. Yang kurang tepat menjawabnya kembali duduk. Ya, Bapak dipahami Bapak Ibu? Ya. Siap. Ini besok. Kalikan berapa? Oh ya, ini nyantai saja. Mulai ya, kita beneran sekarang. Siap. 1, 2. Bu Siti Farida.
Siap, 1, 2, Bu Dewi. Silakan. Tinggal 4 orang lagi juara bertahan. 1, 2. Bu Ina. Satu, dua, satu, dua, Bu Dewi. Nah, udah saya ya. Udah saja. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Budaya positif di sini, Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, selalu di dalam kurikulum Merdeka ini adalah berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu harus dibahagiakan dengan setinggi-tingginya. Gitu. Kemudian dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah definisi dari budaya positif itu sendiri. Kemudian disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, kita menuju langsung ke kasusnya. Ya, Anda adalah A. Ya, bayangkan Ibu Bapak adalah A misalnya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan mau kanan mau kiri. Ibu Bapak bayangkan saja di kepala. Bayangkan bahwa Anda itu, Bapak Ibu, mengepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Ibu. Mau kiri atau kanan, silakan Ibu Bapak rasakan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena itu apa? Penting untuk kehidupan Anda. Katakanlah ini bisa aset, bisa kesehatan, ya, bisa pekerjaan pun juga. Erat sekali kepala. Kemudian datang tugas B. Nah, tugas B adalah rekan sejawat kita. Itu, ini adalah budaya positif di sekolah. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Dengan cara apa? Membujuk, menghardik, mengintimidasi, kemudian memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang. Agar apa? Agar kepalan tangan Bapak Ibu itu bisa terbuka. Gitu. Nah, Bapak Ibu, dari kasus yang tadi, apakah Anda yang mengepal tangan itu atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira Bapak atau Ibu akan dibuka atau tidak kepala tangan Bapak Ibu? Buka atau tidak? Alasannya mengapa Bapak Ibu? Ya, boleh ya. Karena alasannya yang dikepal itu adalah yang sangat berharga. Kemudian alasan Anda atau B membuka kepala tangan, tadi si B untuk membuka kepala tangan itu apa alasannya kira-kira Bapak Ibu? Berarti rekan kita memaksa kita untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Itu ada alasannya juga. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, boleh penasaran, ingin mengetahui apa itu isinya. Kemudian alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda, tetap bersikeras Bapak Ibu tidak mau dibuka. Nah, Ibu Bapak, akhirnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Nah, ini di dalam kegiatan CGP kendali atau kontrol ini selalu dibahas. Ya, untuk membuka atau menutup kepala tangan, kira-kira siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Nah, itu. Kesimpulannya tadi pada dasarnya sebuah tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita, gitu. Terhadap prinsip yang kita pegang teguh, ketika kita berpegang teguh terhadap apa? Pendiriannya, untuk tidak membuka kepala tangan kita. Ya, gitu. Biasanya motivasi dari luar itu biasanya kadang anak itu suka menerima atau tidak itu terhadap anak. Terhadap ibu bapak juga kadang seperti itu ya. Di dalam mengerjakan kemarin surinja juga surah abi madiun. Nah, banyak
sekali argumentasinya. Dilanjutkan. 3 motivasi perilaku manusia, Diana Lesson. Ini menurut tokoh yang kedua. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia, ternyata untuk bertahan hidup ada 4 di dalam pendidikan guru penggerak. Karena yang pertama, ibu dan bapak guru termasuk murid kita semua mempunyai kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Karena kalau sudah mempunyai rasa kasih sayang, rasa diterima, insya Allah proses kegiatan belajar mengajar, kedekatan dengan anak akan terjalin dengan baik, Bapak Ibu itu. Tapi kalau takut sama kita, bukan sekali lagi takut, itu susah terjalin. Kemudian penguasaan, nah ini dilambangkan dengan bintang. Artinya apa? Sering kita melihat peserta didik yang misalkan mempunyai talenta yang lebih atau keinginan tersendiri. Nah itu Bapak Ibu harus bisa memilah kemana anak didik kita mau dibawa. Misalkan penguasaan mereka, keinginan mereka di kelas itu suka nyanyi-nyanyi terus, suka adzan terus. Itu penguasaannya, keinginan mereka dilambangkan dengan bintang. Artinya ibu bapak harus bisa mengelompokkan bakat dan minatnya. Karena kurikulum merdeka itu tidak memaksa agar bisa tetapi membawa mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini yang saya garis bawahi. Kodrat alam itu apa? Ibu bapak mengajar sesuai kodrat alam berarti benda hidup, bukan lagi benda mati seperti kegiatan di administrasi enggak. Itu sesuai kodrat alam yang berlaku, tetapi disesuaikan juga dengan kodrat zaman. Nah ini garis bawahi. Karena kodrat zaman adalah tuntutan majunya perkembangan zaman. Nah ini. Jadi ngajar Bapak Ibu silakan laksanakan terus, tetapi harus mengingat juga kepada kodrat zaman sekarang. Anak-anak akan selangkah lebih maju, apalagi di dalam digitalisasi misalkan. Berarti tugas kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa menyeimbangkan. Nah itu senangan. Nah ini dilambangkan dengan balon ke atas. Ibu bapak perlu kita ketahui bahwa peserta didik datang ke sekolah itu atau ibu bapak guru ke sekolah itu pertama bertugas untuk mengajar kan. Anak didik kita datang ke sekolah untuk apa? Belajar juga. Tetapi harus didasarkan dengan kesenangan dulu Bapak Ibu. Karena sekolah itu merupakan rumah kedua dan ibu bapak guru mau tidak mau sebagai orang tua mereka kedua dari rumah. Gitu. Ketika mereka berangkat dari rumah masuk ke sekolah, maka ibu dan bapak guru itu sebagai ayah atau ibunya nomor kedua. Jadi ibu bapak guru ini betul-betul dititipkan oleh orang tua. Kemudian kebebasan. Nah di sini Bapak Ibu, kebiasaan guru mengajar seperti ini, ya. Mau tidak mau, misalkan semua anak dikasih pertanyaan yang sama, karena sekarang kan ada tes diagnostik dulu ya. Itu misalkan untuk mengetes seberapa besar kemampuan mereka. Tidak dipaksakan semua soalnya sama, enggak. Karena di dalam rapat kurikulum merdeka juga kan sekarang enak. Enggak kayak dulu. Ya. Enak sekarang ya. Banyak sekali rangkaian kata dan ragam katanya. Diberikan kebebasan kupu-kupu terbang. Maksudnya mereka itu di kelas bukan bebas untuk kesana kemari di dalam pembelajaran bukan. Ya, bebas. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu betul-betul merdeka lah. Ya, betul-betul merdeka. Mereka merdeka belajar, kita merdeka mengajar. Tapi bukan berarti merdeka dianggap, bukan. Itu untuk bertahan hidup 4 poin. Kesimpulan dari barusan, penerapan disiplin di sekolah harus dilaksanakan melalui motivasi internal atau kesadaran diri. Berarti motivasi eksternal itu tidak, Bapak Ibu. Itu sekolah memaksa. Kebiasaan kita menurut anak di bawah itu biasanya anak-anak suka apa kalau motivasi eksternal, malah tidak dijalankan, malah takut sama kita. Kemudian motivasi internal juga dan membuat siswa makin kuat secara karakter.
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nama ini selalu melegenda Bapak Ibu dari volume 1 sampai 4 terus saja seperti ini. Bahwa yang dikatakan beliau kenyataan pada saat hari ini. Untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran sekarang itu setara dengan apa yang diucapkan menurut 3 semboyan beliau. Sebab hanya diri sendiri kita yang mampu mengontrol diri, bukan orang lain. Jadi bukan dipaksa lagi oleh kita, mereka harus nurut sama kita belajar enggak, tetapi kita berusaha bagaimana caranya agar anak itu betul-betul dari hati sendiri kebiasaan-kebiasaan budaya positif itu, bukan lagi dipaksa oleh kita. Misalkan kamu kalau bertemu bapak atau senyum, nah itu kan salah pemaksaan. Tapi coba dengan adanya kontrol diri sendiri, kebiasaan anak menjadi dari terpaksa menjadi biasa. Bagaimana caranya? Tapi jangan dipaksa gitu. Nah ini tugas kita sebetulnya. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu akan dikatakan sebagai penghukum. Awas Bapak Ibu, nanti ada kasusnya. Apakah membuat rasa bersalah? Apakah guru ini tipenya kontrolnya teman? Apakah guru ini tipenya di sekolahnya sebagai pemantau atau manajer? Nah di sini ada 5. Nanti Bapak Ibu dapat diperhatikan masuk ke prioritas yang mana atau ke level yang mana Bapak Ibu ini. Yang pertama penghukum Bapak Ibu. Penghukum ini biasanya Bapak Ibu kalau di kelas, nah ini kalau di kelas atau ada siswa yang kesiangan, nada suara Bapak Ibu itu tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, ini penghukum. Dan jari menunjuk, menghardik gitu. Nah itu, ini adalah tipe guru yang penghukum. Ya, penghukum. Ini yang pertama. Silakan Ibu Bapak merasakan sendiri, merefleksi sendiri, kita termasuk yang mana. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada juga guru seperti itu. Baik orangnya, merasa bersalah terus. Bagaimana pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lemah lembut, lebih lembut. Membuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Adek, kenapa tadi kesiangan? Contohnya, coba ceritakan pada ibu. Jangan langsung ngejudge kesiangan, kemana kamu? Enggak, tanya dulu, iya, pendekatan dulu. Agar apa? Membuat orang lain merasa apa? Tidak merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman. Tipe guru seperti ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Banyak sekali sekarang di zaman milenial, ibu bapak guru itu mah best friend teman. Kenapa? Akan tetap berupaya mengontrol murid melalui apa? Persuasi. Artinya pendekatannya betul-betul sangat dekat, teman. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah ini mudah-mudahan nggak ada negatifnya. Karena kenapa? Kedekatan murid dengan guru kalau terlalu dekat, nah bisa bagaimana? Harus ada kontrol kan? Harus ada jarak. Kemudian sebagai pemantau. Nah ini ada juga seperti ini. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, ya hanya memantau saja ketika ada yang kesiangan. Ibu bapaknya tadi mengerti, ya saya berada di sana pantau gitu. Kita dapat apa? Memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, hanya memantau, tidak bersentuhan langsung, diperhatikan. Karena apa? Di dalam produk kurikulum mereka nanti kan ada kita deskripsi, ada tetap deskripsi. Anak tersebut bagaimana ini? Sikapnya bagaimana. Kemudian sebagai manajer ada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya berbarengan, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi bersama. Nanti ada saya videonya sudah membuat bagaimana penghukum membuat rasa bersalah. Kalaupun tidak terselesai sekarang atau siang boleh nanti di YouTube. Nah, studi kasusnya langsung saja Bapak Ibu. Ada kasus ini. IPA, ya nama anak IPA kurang menguasai pelajaran matematik sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya, menggambar dibandingkan matematika. Pak, saya mau menanyakan pertanyaan IPA. Ya,
IPA menjadi gugup ceritanya dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Tuaskan anak. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno sebagai guru matematika tadi, ataupun sebagai wali kelas, pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan. Nah ini garis bawahi oleh Bapak Ibu. Jadi si Pak Seno itu membiarkan semua rekan-rekan temannya untuk mempertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, ramai, dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, dari kasus barusan, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno, masuk ke dalam ranah yang mana yang tadi? Apakah Pak Seno itu sudah betul menjadi guru itu seperti itu? Kurang setuju ya? Ya baik, dilanjut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak Bapak Ibu? Mengapa alasannya? Membiarkan tadi apa? Membiarkan teman-temannya mentertawa. Menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan IPA secara psikologis? Si IPA akan bagaimana nanti? Malu, minder. Nah seperti itu. Ternyata dari hal sepele sekecil ini dapat membuat anak itu psikologisnya terganggu, Bapak Ibu. Ya. Segitiga restitusi. Nah ini lanjut lagi. Bukan segitiga biru Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ini di dalam modul alhamdulillah Bapak Ibu ada menuju majang modul 2. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Nah Bapak Ibu jangan dulu bingung nanti katanya ada. Jadi mendisiplinkan siswa, tapi siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Karena tadi di awal kita sudah sepakati bahwa motivasi internal dari diri, bukan eksternal dari luar. Bukan dipaksa untuk sholat duha, sholat berjamaah, tapi mereka kesadaran sendiri. Mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, ada sekarang di kurikulum Merdeka banyak sekali poster kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dilanjutkan. Segitiga restitusi ini adalah 3 poin yang harus dimiliki oleh ibu bapak guru ketika mendapati kasus di sekolah terhadap murid. Kalau terhadap guru bisa diselesaikan, silakan. Tapi kalau terhadap murid yakin ini adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ada 3 poin yang harus bapak ibu miliki. 1. Misalkan menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan ada datang seorang anak kesiangan, stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Kamu kenapa terlambat? Nah, terlambat karena main HP semalam, makanya saya kesiangan. Stabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan adanya hendak tunggu gitu. Kalau ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Jauh ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi si anak tidak terlalu dijudgment atau merasa ketakutan ketika ditanya oleh bapak ibu guru. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika si anak tadi kesiangan misalkan, tanyakan, adakah cara lain? Nah si anak nanti bisa menjawab misalkan dengan cara tidak main HP terlalu malam misalkan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, anak-anak nanti akan membaca di poster kelas. Identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Tadi kan gagal, misalkan kesiangan, gagal masuk tepat waktu misalkan. Menjadi orang yang sukses, diangkat si anak itu. Jangan menjadi si anak agar jatuh, enggak. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan gitu. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya di sini dengan cara menggunakan atau mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah ini
Ketika Bapak Ibu menghadapi anak yang kesiangan atau yang tidak mengerjakan PR, kata ini Ibu Bapak bisa menjadi acuan. Ya, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini untuk menstabilkan identitas, menstabilkan kasus tersebut. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi dari kata-kata ini semuanya tidak terlalu sebagai penghukum ke anak, menstabilkan identitas si anak enak dengan adanya kata-kata ini. Ya, ini patokannya. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, Ibu Bapak Guru juga ada tindakan yang salah dari Ibu Bapak Guru apa? Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Sudah biarkan saja anak yang bermasalah, saya tidak mau repot-repot. Karena tugas Ibu Bapak Guru adalah sebagai orang tua di sekolah. Maka mau tidak mau berhubungan dengan orang hidup ya seperti ini. Namun bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, para guru di sini telah menerapkan strategi ini, mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Biasanya mereka butuh keterbukaan ya. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa, ya guru juga akan ada posisi siswa, maksudnya posisi teman, gitu. Dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda gitu. Nah, menurut teori kontrol, ya ini adalah kontrol guru ya. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap kita mendapat perhatian kita ya, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya, dikatakan guru hebat jika anak yang tadinya malas menjadi rajin, guru yang merengek, siswa yang merengek menjadi tidak, itu dikatakan bagus. Ya. Jadi kita itu lebih merdeka, lebih ke proses, ya, lebih ke proses sebetulnya, bukan ke hasil. Gitu. Jadi dulu mah harus hasilnya nilainya bagus, ya di atas sekarang bagus, tapi prosesnya bagaimana gitu. Nah, kebutuhan mereka itu saat yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini paling tindakan yang salah. Ketika anak kesiangan ditanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Guru seperti itu berbicara, jadi si anak, ya si bapak itu besar, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi lebih dibandingkan adalah kasihannya. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sok dari kasihanan sikap eta. Dalam arti sok tingkatkan supaya itu dengan sok kasihanan terus. Tapi itu adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu, saya wanti-wanti dari sekarang tiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan lagi. Kalau sepakat, misalkan kedua orang anak, si A dan si B baru sepakat sebetulnya. Dari kesepakatan diubah lagi menjadi keyakinan. Artinya, misalkan dari 10 kesepakatan tersebut, datang tepat waktu, misalkan tidak buang sampah sembarangan. Dari poin-poin itu yang menjadi keyakinan mereka apa? Keyakinan tersebut tidak memaksa lagi. Jadi suatu kebiasaan. Nah, biasanya mereka misalkan buang sampah tidak sembarangan itu sudah menjadi keyakinan biasanya ya, dengan melaksanakan piket kelas. Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati misalkan? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu juga kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah keyakinan kelas. Simpulannya, restitusi itu adalah sebuah upaya Bapak Ibu, upaya kita sebagai guru untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri. Jadi bukan oleh kita lagi ya. Jadi mereka itu dilibatkan agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai kebijakan universal.
Sesuai yang dikatakan oleh sambutan Bapak Kepala tadi, kebijakan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukan mereka ini menjadi bahan pembelajaran. Dengan penjelasan di atas, diharapkan budaya positif di sekolah itu apa? Dapat terwujud. Dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah ini, anak ini adalah sebagai apa? Sekolah ini sawah, anak itu sebagai padi. Nah, kita yang mencangkutnya, gitu. Kita yang apa? Mengambil rumput liarnya. Tetapi biarkan mereka tumbuh menjadi padi yang betul-betul. Tetapi tidak lupa kita sebagai guru merawat sawah tersebut, hanya mengelola gitu. Kita anak sulna. Dilanjutkan. Nah, datanya Bapak Ibu kira-kira masih bingung? Masih banyak slide-nya ini. Ada kira-kira? Ada. Contoh keyakinan kelas. Saya mengambilnya kelas 1 dengan kelas 5 saja. Simpelnya, tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas 1 setiap anggota kelas perlu belajar. Betul? Ini sudah yakin, bukan kesepakatan lagi. Pasti mereka datang ke sekolah untuk belajar di dalam hatinya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, betul. Dengan adanya ice breaking, silakan di kurikulum mereka Bapak Ibu jangan serta-merta hanya pembelajaran saja yang diberikan kepada siswa. Ice breakingnya banyak, sekarang media pembelajaran. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dia. Adapun tugas sekolah PR-nya atau tugas kelompok piketnya itu silakan laksanakan. Ini sudah menjadi keyakinan. Jadi anak itu sudah terbiasa ketika piket kelas, bukan dipaksa lagi, bukan kesepakatan kelas lagi. Setiap anggota kelas perlu merasa aman, perlu Bapak Ibu. Kelas 5 selalu bersikap positif. Ya, misalkan karena kelas 5 ini sudah di kelas yang tinggi, bersikap positif di sini, apalagi kelas 5 sudah menggunakan alat teknologi ANBK, maka bersikap positif itu jangan mengakses hal-hal yang negatif. Nah, ini perlu kita harus diyakinkan kembali sebetulnya kalau hal ini. Kenapa? Karena digitalisasi ini adalah sesuai perkembangan zaman terus. Jadi ketika guru dan siswa itu jangan sama sebetulnya. Ketika guru kencing berdiri, anak kan kencing berlari, jangan sama-sama lari dua-duanya, jangan gitu. Terus ada pembeda. Jadi selangkah kita sebagai guru harus lebih tahu daripada mereka. Gitu. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, ini keyakinan mereka. Karena apa? Presentasi ke depan mereka itu harus mempunyai rasa diri ini terbaik. Kalau tidak ada rasa seperti itu, nantinya akan apa? Biasanya anak akan minder, apalagi disuruh maju ke depan, coba presentasikan ke depan. Bapak Ibu itu untuk pembelajarannya, jadi tidak banyak ceramah. Jadi si anak dilibatkan, kan berpusat pada siswa. Ketika kemarin saya mengajar di kelas 5, ya kebetulan sekolah Pura, saya mengambilnya adalah rantai makanan ekosistem. Siapa yang menjadi ular? Saya Pak, silakan ke depan. Ya kita bermain tentang rantai makanan. Biarkan mereka berpusat pada siswa seperti itu. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Gitu. Kalau siswa di kelas ibu bapak sudah tidak percaya lagi sama temannya, apalagi yang minder, istirahat itu dan bagaimana nantinya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Lanjutkan lagi. Nah, hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu nanti ada games. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Gitu. Karena tidak ada hukuman yang tanpa menyakitkan, pasti sakit, apalagi terhadap diri anak. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kali Bapak Ibu ngajar di sendirian hati sudah gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, sudah tidak mau lagi disiplin karena sudah benci tadi sama gurunya. Kemudian adanya paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri atau konsep diri yang buruk. Ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi si anak itu datang ke sekolah, "Abi mah apa aku?" Nah, gitu. "Aku mah apa aku?" Jangan ada kata seperti itu. Konsekuensi, konsekuensi suatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, bukan lama lagi. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan,
Ya, kemudian mendorong anak agar apa? Mudah menyesuaikan diri. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membahas tentang kasus-kasus ataupun tentang segitiga restitusi tadi, tindakan guru dalam menerapkan segitiga restitusi, yang pertama, tindakan guru nih, contoh misalkan. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya, karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu, ada yang tahu? Ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa untuk mencatat 100 kali, hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kita lihat. Ya, jawabannya adalah hukuman. Awas ya. Biasanya guru seperti itu. Kalau untuk memberikan tugas pada anak, kamu kesiangan. Coba kamu mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, itu adalah sebagai hukuman. Kenapa ini ditugaskan untuk memilah konsekuensi dan hukuman? Ini adalah tugas Bapak dan Ibu guru yang belum tergali. Karena terlambat hadir di sekolah. Kamu terlambat hadir dari keliling lapangan. Ini adalah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita lihat. Nah, ada Bapak Ibu? Ada ya? Nah, ini adalah hukuman, ya betul. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah atau tidak disiplin terhadap peraturan. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Ya, kita lihat dari penasaran Bapak Ibu. Hukuman ya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan Bapak Ibu mengasihkan soal atau jurnal harian mereka, ya, ketika si A mencoret-coret tugas si B, nah guru tersebut memberikan tugas kepada si A untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh si A. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yakin Bapak Ibu? Kita lihat. Ya, adalah konsekuensi. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu guru di sini, apalagi kita sekarang walaupun ini yang ada juga ada honorernya, tetap kita harus tahu ya selaku guru itu mana yang disebut hukuman untuk siswa, mana konsekuensi untuk siswa. Nah ini, jadi sekarang berdasarkan bukti, berdasarkan sumber yang ada itu, bukan lagi dia Pisesa. Artinya dia bisa mengajar bukan seperti yang dulu lagi gitu. Dilanjutkan. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di saat biasanya kelas 1 nih. Konsekuensi kita langsung saja. Ya, betul. 7 budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Ini adalah budaya positifnya. Bisa diterapkan di sekolah baik terhadap guru, rekan sejawat ataupun terhadap peserta didik sendiri. Yang pertama Bapak Ibu melaksanakan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas. Tata tertib sekolah untuk Bapak Ibu guru dan keyakinan kelas untuk peserta didik. Nah ini. Di setiap sekolah pasti ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Nah ini fungsinya apa? Sebagai pembatas antara yang boleh dan yang tidak, gitu. Kemudian sekolah membuat tata tertib juga untuk disepakati dan dijalankan bersama. Ada biasanya di kantor di ruang guru ada juga tata tertib. Kemudian program sekolah juga menjadi berjalan sesuai dengan aturan main. Di dalam tata tertib tersebut ada kebiasaan positif ya, yang harus terus berkembang sehingga menjadi karakter. Kemudian yang kedua budaya positifnya adalah cinta kebersihan dan lingkungan Bapak Ibu. Nah di sini penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif juga harus dimiliki setiap siswa. Kemarin saya sama mempresentasikan misi-misi itu adalah bisa lihat sampah ambil.
Nah, makanya di sini cinta kebersihan dan lingkungan ini harus dimiliki oleh setiap siswa, karena kebersihan artinya menjaga apa? Menjaga terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah itu. Kebersihan juga terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat jiwa. Ya, yang sehat jiwa. Biasanya kalau kata guru olahraga di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang menjaga gitu. Upami guru PAI kebersihan sebagian dari iman gitu. Jadi tidak serta-merta kebersihan itu betul membawa dampak yang baik Bapak Ibu. Dilanjutkan. Yang ketiga, kejujuran. Nah ini sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Yang salah, tetap semuanya ada kesalahan untuk menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya adat ke pemerintah, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Bebas Ibu dari 5 posisi kontrol itu sebagai guru, mau Ibu tulis? Ibu memilih salah satu aja atau boleh lebih dari 2. Biasanya Bapak dan Ibu di kelas kontrol guru seperti apa ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, melihat kasus-kasus yang ada, misalkan kasusnya tumpah air di kelas, kesiangan, Bapak Ibu di kemana? Kan guru ada yang marah-marah, ada yang lemah lembut, ada yang baik, ada yang sebagai pemantau saja, biarkan. Apalagi di kelas tinggi. Ya, karena itu dia. Ya, silakan. Mungkin karena saya gurunya di kelas rendah ya, kelas 1. Maju baik. Ya, saya itu lebih ke kontrol gurunya di posisi teman. Karena kalau anak-anak merasa dekat, merasa saya itu sebagai temannya, mereka bisa keluar semuanya. Karena pernah ada satu kejadian, anak-anak di pagi hari datang sambil nangis ke saya. Terus bilang gini, "Ibu, buku PR saya mah nggak ada. Kemana?" Ditanya. "Dibuang sama mama." "Kenapa?" Pas pulang kemarin cana saya sepatu dilempar, tas dilempar, kemudian main langsung. Jadi mama marah. Nah udah gitu dikasih merasa nasihat, dikasih itu ini, baru dia mengerti bahwa itu adalah kesalahan dia sendiri. Mungkin teman bisa, pembuat rasa bersalah juga bisa. Kalau bisa, ya gitu. Berikan tepuk tangan untuk Bu Lina. Terima kasih. Ya, luar biasa, guru hebat. Mau siapa? Atau Ibu? Ya, kelas bawah barusan, kelas atas sekarang. Oh, kelas bawah Ibu. Ya. Kalau saya kan pernah mengajar di kelas atas juga di kelas bawah. Ya. Jadi banyak pengalamannya. Di antaranya sering kesiangan, melebihi waktu. Tapi kita harus paham, harus kenal dengan masing-masing murid, apalagi dengan orang tuanya, harus tahu situasinya, dari mana jaraknya, bagaimana latar belakang di rumahnya. Jadi setelah ditanyakan, tapi saya merasa menjadi teman, karena ibu tidak pernah mendukung dengan dekat tindakan yang keras. Jadi harus tahu dulu minimal fisik, pantat mana tidak ada kendaraan. Jadi saya sering memaklumi. Jadi tidak pernah jadi tertawaan orang, supaya teman-teman tahu bahwa anak tersebut memiliki jarak yang sangat jauh dari rumah sekolahnya. Terus di rumahnya banyak pekerjaan yang harus dibantu dengan orang tuanya. Jadi teman-temannya juga memaklumi dalam keadaan tersebut, sehingga anak tidak merasa dipermalukan karena memiliki alasan yang tepat. Daripada tidak ke sekolah, kesiangan pun dia berjalan. Itu yang sering terjadi, karena jarak di sini ada yang dari luar desa Cibanteng, terutama dari Lulang gitu.
sudah tahu jaraknya jauh sekali. Itu mesti harus dalam waktu yang belum cepat, siswa tidak pernah saya hukum. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Grace. Terima kasih Ibu untuk partisipasinya. Ini akan menampilkan sedikit saja. Nah ini Bapak Ibu yang saya lakukan di dalam demonstrasi kontekstual. Nah, sebetulnya kegiatan ini adalah sama seperti tadi menanyakan misalkan keyakinan, menstabilkan identitas. Contoh real saya ya, karena si Aris dia pernah dia itu terlambat ke sekolah bahkan lebih dari 3 hari Asep Aris. Kemudian Jahra dengan Najwa, kalau mengerjakan ini contoh real di kelas 5 ya Bapak Ibu. Si Jahwa itu murid saya dengan Jahra itu kalau Jahra mengerjakan PR dicontek oleh Najwa itu suka rame di kelas itu. Maka saya membuat langkahnya ini dengan kontekstualnya budaya positifnya seperti ini Bapak Ibu. Dengan penerapan segitiga restitusi, jadi menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu kasus satunya Acep Aris Nurrohman itu di kelas 5 murid saya sendiri. Ya sering datang terlambat ke sekolah, bahkan katanya sudah 3 hari, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario yang saya laksanakan di kelas. Ya. Nah, skenario-nya seperti apa? Ini betul-betul real sudah saya laksanakan di sekolah sendiri, di kelas sendiri. Yang pertama, saya memanggil siswanya. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi tidak serta-merta kalau anak itu bersalah jangan di hadapan teman yang lain di kelas, tetapi bahwa berada dengan 4 mata ya, dilaksanakan dengan 4 mata. Menstabilkan identitas itu ditanyakan. Menstabilkan identitas seperti tadi Bapak Ibu ya. Mungkin karena terlambat itu seperti apa ditanyakan. Ini contohnya. Nah terus saja. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini semua diskenariokan Bapak Ibu. Sama pertanyaannya satu. Kemudian tanggapan dari Acep Aris ini videonya karena diajak diskusi katanya merasa senang. Jadi dari kesiangan tersebut dia akan merubah dari biasanya malam itu bermain HP, dia tidak bermain HP agar pagi-paginya bisa melaksanakan kegiatan sekolah secara pagi, tidak kesiangan lagi. Kemudian kasus yang keduanya Bapak Ibu, nah ini. Nah kasus yang kedua Jahra di kelas 5 ini tidak terima tugas pekerjaannya sering dicontek. Oleh siapa? Oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Bapak Ibu, karena tugas guru itu berhubungan dengan benda ataupun makhluk hidup, ya mau tidak mau serangkaian kasus yang ada di kelas itu pasti ada. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sejawat, khususnya kepada guru yang ada di SDN 1 Cibanteng dan juga kepada rekan-rekan yang telah hadir untuk melaksanakan pengintesan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa-apa yang telah saya sampaikan betul hanya milik Allah semata dan kesalahan mutlak dari kebodohan saya pribadi. Akan tetapi seperti tadi ya saya juga ingin mendapatkan yang sempurna, tetapi peribahasa mengatakan bagai hati memeluk gunung, apa daya tangan ini tak sampai. Artinya ya bila mana kurang sempurna karena saya tidak bisa menyempurnakannya, hanya Allah yang mempunyai sifat yang sempurna. Dan mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa memuaskan Bapak Ibu karena saya bukan alat pemuas Bapak Ibu. Nah, ya, silakan mencari kepuasan nanti tersendiri dengan mencari lebih lain lagi di dalam kegiatan pembelajaran di dalam budaya positif. Bapak Ibu,
Mungkin untuk kegiatan diseminasi pada kesempatan hari ini dicukupkan sekian. Dan sebelumnya mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau cukup Bapak Ibu? Cukup, baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi serangkaian aksi nyata modul budaya positif. Diakhiri dengan doa. Kita mari bersama-sama berdoa. Langsung saja oleh saya ya berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pengimbasan dari awal sampai akhir ngalor ngidul kesana kemari, mudah-mudahan ada sedikit tidaknya Bapak Ibu yang tersimpan. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini Bapak Ibu termotivasi. Dan saya doakan khususnya nih Bapak Ibu, kita doakan kepada para honorer yang ada, mudah-mudahan lulus semuanya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan terlalu panik karena takdir tidak akan tertukar. Yaitu silakan walaupun menghafal sehebat apapun, kalau belum ada takdirnya, qadarullah dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa daya yaitu. Tapi tetap juga kita menghafal dan berdoa. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita di rumah dan dimanapun berada disehatkan, dikuatkan sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala adli bisultanik. Allahumma inni najibu ana wa ajil jama'atana. Allahumma inni aujabana bil jama'ah wa aujabana bil tarbiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita di kelas 5 ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, Bapak lihat tampaknya semuanya hadir ya. Ada yang sakit? Ya, tadi Andika katanya sakit ya, sakit panas, tidak bisa hadir. Kita doakan semoga
teman kita cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama kita lagi. Ya. Bagaimana, masih semangat? Selamat pagi. Luar biasa. Baik ya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita atau kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang kita di kelas 5 akan membuat keyakinan kelas ya. Yang mana keyakinan kelas ini adalah sebuah kegiatan ataupun nanti dibuat oleh kita semuanya, hasilnya menjadi keyakinan kelas kita, yaitu keyakinan kelas 5 ya. Adapun yang disebut dengan keyakinan itu adalah sama saja dengan aturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah, tetapi kalau keyakinan kita lebih meyakini lagi dan lebih bertanggung jawab di dalam melaksanakannya ya. Jadi dari tadinya belum biasa jadi sudah terbiasa karena merupakan keyakinan kelas kita ya. Misalkan keyakinan kelas kita ya, lingkungan di sekolah harus bersih, berarti menjaga kebersihan. Kemudian dengan teman ya, dengan teman harus saling apa? Menyayangi, betul, apalagi? Menghormati. Nah, seperti itu. Nah, baik, sekarang Bapak akan membagikan ya kertas. Nanti silakan diisi ya. Penempelan di penempelan benar jadi ya penempelan di belakang ya, penempelan di belakang.
Ya, ada nempelnya itu di belakang ya. Siapkan alat tulis. Yang nempelnya di belakang, paling belakang. Jangan lupa di atasnya dikasih nama ya, nama kita. Sudah semuanya kebagian? Ya, silakan diisi untuk keyakinan kelas kita. Jangan lupa dikasih nama di atasnya. Silakan tulis. Pilih kali itu. Baik, sudah ya? Baik, sudah. Sekarang sesudahnya kalian menulis keyakinan kelas kita yang ditulis di masing-masing kertas. Nah, coba sekarang siapa yang mau ke depan, karena nanti hasilnya akan ditempel di sini ya. Akan ditempel di depan. Silakan yang mau ke depan siapa? Ya, silakan Pak Ujan maju ke depan. Sebelum ditempel, dibacakan terlebih dahulu ya. Baik, siap. Bacakan terlebih dahulu. Keyakinan kelas disiplin. Ya, Pak Ujan, keyakinan kelasnya adalah disiplin. Berikan tepuk tangan untuk Pak Ujan. Silakan ditempel. Tempel di sini. Nah, baik, silakan untuk kembali Pak Ujan. Tepuk tangan kembali untuk Pak Ujan. Untuk selanjutnya, silakan siapa yang mau lagi ke depan? Ya, Najwa, silakan maju ke depan. Bacakan dulu Najwa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa. Keyakinan kelas saling menghormati. Nah, keyakinan kelasnya saling menghormati. Silakan tempel Najwa. Nah, baik, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk teman kita Najwa. Ya. Di sini sudah ada dua ya. Ada dari Pak Ujan dan ada dari Najwa Aulia. Baik, selanjutnya siapa yang mau ke depan dibacakan kemudian ditempel? Ya, silakan. Aris, ke depan. Bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris. Keyakinanku
di kelas adalah saling menyayangi. Ya, keyakinannya adalah saling menyayangi. Silakan tempel Arif. Nah, berikan tepuk tangan untuk teman kita Arif. Ada lagi yang mau? Silakan. Ya, silakan Zahra maju ke depan untuk dibacakan kemudian ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra. Keyakinan kelas adalah mandiri. Ya, keyakinan kelasnya mandiri. Silakan Zahra ditempel. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Zahra. Selanjutnya siapa lagi yang siap untuk membacakan dan menempel ke depan? Iya, Raisa, silakan. Raisa dulu. Silakan dibacakan dulu. Waalaikumsalam. Iya, silakan ditempel. Ya, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk teman kita Raisa. Lalu siapa lagi yang ingin membacakan ke depan? So. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bawaji ini. Keyakinan kelas menjaga kebersihan. Kebersihan. Ya, silakan tempel Ahmad Fawaz. Silakan untuk kembali tepuk tangan untuk Ahmad Fawaz ini. Silakan lanjut siapa lagi? Ya, Alvin, silakan. Sekarang baru Alvin, silakan. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Ya. di kelas baik terhadap teman. Ya, silakan ditempel. Alvin. Berikan tepuk tangan untuk Alvin. Lalu siapa lagi ya yang siap? Ya, ini dulu. Silakan. Bacakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan ditempel. Berikan tepuk tangan untuk Abi. Lanjut lagi siapa lagi? Ya, silakan. Silakan bacakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil. Keyakinan kelas menjaga kebersihan. Iya, silakan. Iya, berikan tepuk tangan untuk Ajril. Dilanjutkan. Silakan. Ya, Eja Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan ditempel untuk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Najwa. Ya, Eja ya. Silakan. Lanjut ya. Kaila mencoba untuk membacakan keyakinan kelas yang dia catat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya, Devina, silakan Devina. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Devina. Lalu silakan sekarang tinggal ditempel saja semuanya. Silakan. Terus dilanjutkan dari sini sudah semua ini, silakan. Tempel. Ya.
Belum menempelkan ke depan. Ya? Nah, udah semua ya. Dari beberapa keyakinan kelas yang kita buat di kelas 5 ini, Bapak akan mengambil sebuah keyakinan yang sekiranya diyakini oleh kita bersama. Ya. Nomor 1 keyakinannya tadi dari siapa? Apa Paujan? Coba bacakan. Disiplin, Paujan. Kemudian nomor 2. Langsung nomor 2 apa? Saling menghormati. Baik, 2. Kemudian nomor 3. Saling menyayangi. Ya, nomor 4. Mandiri. Mandiri. Nomor 5. Bertanggung jawab. Nomor 6. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Nomor 7. Baik terhadap teman. Nah, dari keyakinan barusan, mudah-mudahan kita dapat menjalankannya terutama di kelas kita, yaitu kelas 5 ya. Nah, keyakinan-keyakinan yang kita buat barusan ya, semoga itu menjadi apa? Menjadi acuan kita bahwa kita yakin dengan adanya keyakinan kelas dipatuhi dengan bersama dan tidak dengan secara terpaksa, karena kita sudah meyakininya di dalam hati kita ya. Ketika kita menjaga kebersihan karena kita sudah yakin bahwa kebersihan sebagian dari iman, kemudian kebersihan itu dapat apa? Menghindari kita dari penyakit ya, mendatangkan terhadap kesehatan, maka kita harus terbiasa membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas. Itu salah satunya. Kita yakin bahwa dengan bersih itu kita akan sehat ya. Dan kebersihan pula menjadi apa? Ciri orang yang beriman. Nah itu ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah langkah kita membuat keyakinan kelas kita di kelas 5. Baik, setelah kita barusan membuat keyakinan kelas di kelas 5 sebagai tanda bahwa kita sudah sepakat bersama ya, Bapak akan meminta tanda tangan kalian. Silakan maju ke depan dari Paujan ya. Paujan silakan. Paujan, tanda tangan. Kemudian lanjut. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Ya, nomor 5. Lanjut lagi. Lanjut.
Baik, terima kasih anak-anak. Ini semuanya sudah menandatangani, berarti mudah-mudahan hasil keyakinan kelas kita bersama itu dapat dilaksanakan dengan mengindahkan keyakinan kelas di kelas 5. Terima kasih. Silakan sekarang pimpin doa dulu sebelum kegiatan kita diakhiri. Silakan kemudian pimpin doa setelah belajar. Teman, marilah kita berdoa. Sudah belajar doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Ali. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas 5 di kelas 5 bersama Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aulia. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas di kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Iya, sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.